Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, salam jumpa kembali dan salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Kristus. Renungan Embun Pagi hari ini bertema kasih. Sahabat terkasih, renungan pagi ini didasarkan atas bacaan Alkitab dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bagian ayat Alkitab yang kita baca ini adalah awal dari perikop yang berbicara tentang Allah adalah kasih. Yang saudara bisa baca ayat-ayat selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-21. Dua bagian ayat yang sederhana tetapi cukup jelas untuk kita pahami. Tetapi lebih daripada itu cukup dalam dan mendasar bagi kehidupan kita dalam menerapkan ajaran Kristus tentang kasih. Dan kalau kita saja membaca sungguh-sungguh juga menerapkan ini dalam kehidupan keseharian, maka mungkin kita akan hidup damai satu dengan yang lain. Baik dalam kehidupan di tengah keluarga, di lingkungan pekerjaan, dan masyarakat. Bahkan di dalam pelayanan yang kita lakukan di gereja. Namun, yang sering menjadi pertanyaan kita adalah bentuk mengasihi yang seperti apa yang membuat kita tidak atau mengenal Allah. Dalam bagian lain di Alkitab, yaitu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana jelas dipaparkan pemahaman tentang kasih. Di antaranya, kasih itu sabar, baik hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari kepentingan sendiri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan lain-lain. Hal ini pun mungkin sering dapat kita pertanyakan. Misalnya, apakah kita boleh marah jika ada yang melakukan kesalahan, sementara jika dibiarkan justru akan membahayakan orang tersebut? Atau apakah kita harus menceritakan kesalahan orang lain supaya ia belajar memperbaiki diri dan banyak lagi? Ada sebuah cerita ilustrasi demikian. Suatu hari, Ray tanpa sengaja menjatuhkan HP Lori, sahabatnya, hingga rusak. Ray panik dan berkali-kali meminta maaf dan berjanji akan berusaha memperbaikinya. Lori marah sekali. Dia ambil kotak kecil di dalam hatinya lalu masukkan kesalahan Ray ke dalamnya dan dikunci rapat-rapat. Setiap kali Ray berusaha mengajak Lori bercanda dan butuh bantuan, Lori membuka kotaknya dan bilang, "Ingat ya, kamu pernah ngerusak HP-ku." Lama-lama kotak itu semakin penuh, makin berat dan Lori makin capek bawa-bawa. Senyumnya juga hilang. Suatu hari, Ray mendatangi Lori sambil membawa HP baru untuk mengganti HP Lori yang rusak, yang sudah dirusaknya. "Lori, maaf ya, saya sudah menyusahkanmu dan merusak HP-mu. Ini aku gantikan yang baru." Lori melihat ketulusan Ray. Dia membuka kotaknya, lalu membuang seluruh isinya ke tempat sampah. Rasanya lega sekali. Sejak itu, tiap Ray salah, Lori memilih untuk memaafkan dan bukan menyimpannya. Kotaknya sekarang dia isi dengan tawa, coretan gambar, dan kenangan baik bersama Ray. Mungkin banyak kisah dan pengalaman dari saudara-saudara yang tidak sesederhana ilustrasi tersebut. Bahkan lebih rumit dan tidak mudah melupakan kesalahan orang lain dan menerapkan kasih yang diharapkan dan telah digambarkan dalam ayat-ayat Alkitab yang telah kita baca. Nah, disinilah tantangan kita. Saya mau mengajak kita semua kembali untuk menghayati ulang apa yang telah kita pahami selama ini melalui ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca. Siapa ingin mengenal Allah, ia harus mengasihi. Karena Allah adalah kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Dibuktikan dengan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pendamai dosa-dosa kita. So, masihkah kita mengaku
memiliki kasih dan mengasihi sesama jika kita tidak mengenal Kristus yang adalah kasih, yang Ia tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, semoga renungan ini senantiasa mengingatkan kita. Ketika kita berbicara tentang kasih dan mengasihi sesama, maka Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Ia yang menghapus dosa-dosa kita, menjadi juru selamat dunia dan mendamaikan kita, sehingga kita dimampukan menjadi pendamai-pendamai bagi dunia ini dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diingatkan bahwa apapun diri dan keadaan kami diingatkan bahwa ada kasih Tuhan di dalam diri kami, yang semuanya berasal darimu, yang adalah kasih itu. Oleh karena itu, tidak sekedar mengajarkan kepada kami, tetapi juga memampukan kami untuk mewujudkan dan memberlakukan kasih itu dalam setiap pergumulan dan kehidupan kami. Kasih bukan sekedar kata-kata, tetapi nyata dalam perbuatan sehari-hari. Karenamu, kiranya kami menjadi pendamai-pendamai yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat-sahabat Embun Pagi yang terkasih, demikian renungan hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Salam.